wabarakatuh. Penyebaran NPM 401 821 911 kelas paralel 1 ingin mengerjakan tugas P3D semester genap 2020. Dosen pengampu Bu Yunita Lasmana Siregar MPD. Saya judulnya perkembangan nilai-nilai dan moral peserta didik. Pengertian moral suatu keyakinan tentang benar, salah, baik, buruk yang sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran. Moral pada dasarnya memiliki banyak arti sesuai dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam kamus psikologi disebut bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial yang atau menyangkut hukum atau ada kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Sementara dalam psikologi perkembangan Marlowe edisi ke-6 1990 disebutkan bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, keadaan, dan adat. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Ada beberapa teori yang membahas tentang perkembangan moral. 1. Perkembangan moral menurut teori kognitif. Perkembangan moral menurut teori belajar sosial. Perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam 2 tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan, dan tahap kedua tahap moral ontologi atau moralitas kerjasama atau hubungan timbal balik. Dalam tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan pada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Tahap kedua, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasari. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 tahun dalam berlanjut hingga usia 12 tahun atau lebih. Gagasan yang kaku dan tidak luas tentang benar salah perilaku mulai dimodifikasi. Anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. 1. Perkembangan kognitif umum, penalaran yang tinggi, advance, penalaran yang dalam mengenai hukum, moral, dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu perkembangan moral. Yang
kedua, penggunaan ratio dan rasional. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku-perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain dikenal sebagai induksi. Isu dan dilema moral. Dalam teori yang mengenai perkembangan moral, Kohlberg menyatakan bahwa anak-anak perkembangan secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Dengan kata lain, ketika anak menghadapi situasi yang menimbulkan desequilibrium perasaan diri, anak-anak yang cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lainnya, ketika mereka memiliki pemahaman diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan lebih jauh pada masa remaja. Beberapa anak muda mulai mengintegrasikannya komitmen terhadap nilai moral terhadap identitas mereka secara keseluruhan. Udah belum deh? Mereka menganggap diri mereka sebagai pribadi bermoral dan penuh perhatian yang peduli pada hak-hak dan kebaikan orang lain. Tindakan altruistik dan bela rasa yang mereka lakukan tidak terbatas hanya pada teman-teman dan orang-orang yang mereka kenal saja, melainkan juga meluas ke masyarakat. Dalam peran keluarga perkembangan moral, keluarga menurut Ahmadi seperti kutip Fitria, Susanti, dan Novita adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak. Jadi keluarga dalam bentuk murni merupakan suatu ketentuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak. Sejak anak dilahirkan, di dalam keluarga, anak memperoleh banyak pengalaman dan stimulus untuk tumbuh dan berkembang. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan moral anak sangatlah besar. Dengan melihat perilaku orang dewasa di dalam lingkungan keluarga di mana anak tinggal, anak akan memperhatikan perilaku tersebut, kemudian menirunya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, keluarga merupakan tempat yang sangat efektif untuk menginternalisasikan nilai moral kepada anak. Perkembangan moral. Perkembangan moral remaja. Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang oleh Piaget disebut tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Sekarang remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis atau proposi. Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang oleh Piaget disebut
tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif secara remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis atau proporsi. Jadi ia dapat memandang masalahnya dari berbagai sisi dan mencarikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan, seperti yang dijelaskan pada tahap perkembangan moral remaja khusus. Pada tahap perkembangan moral ketiga, moralitas pasca konvensional harus dicapai selama masa remaja. Tahap ini merupakan tahap menerima diri sejumlah dicapai selama masa remaja. Tahap ini prinsip dan terdiri dari dua tahap. Dalam tahap pertama, individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar apabila hal ini menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan. Dalam tahap kedua, individu menyesuaikan dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasi lebih untuk menghindari hukum terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Perkembangan moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan bertambah baik untuk kedepannya, dan begitu sebaliknya jika si anak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Contoh pendidikan moral di dalam keluarga. Keluarga merupakan jalur pendidikan bersama dalam pengembangan pendidikan moral bagi anak. Ayah, ibu, dan elemen lain dalam keluarga memiliki kontribusi dalam memberikan pendidikan keluarga yang baik untuk bentuk anak. Dalam keluarga, ayah merupakan sosok pemimpin yang memiliki otoritas tinggi untuk dapat menegakkan pendidikan moral kepada anak. Selain ayah, ibu memiliki hak untuk membimbing anak ke arah nilai positif lainnya. Pendidikan moral di sekolah. Sekolah merupakan lembaga kolektif pendidikan moral. Hal ini dikarenakan struktur dan muatan kurikulum pendidikan memiliki berbagai macam aspek yang dibutuhkan oleh siswa, seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik pada siswa. Namun pendidikan moral di sekolah tidak se-efisien pendidikan moral di sekolah, karena kebanyakan sekarang di sekolah pendidikan moral hanya diberikan pada muatan lokal saja, sehingga tidak terintegrasi kepada pembelajaran budi pekerti, ibadah, dan mata pembelajarannya yang lain. Pendidikan masyarakat memiliki peranan penting bagi perkembangan moral anak. Pembinaan tidak akan bisa berpengaruh kalau tidak didukung dengan lingkungan yang baik. Kita bisa saksikan banyak anak-anak bermoral baik, pasti mereka berada pada lingkungan yang baik, begitu sebaliknya. Karena itulah orang tua harus memberikan dan mengenalkan lingkungan masyarakat yang baik kepada anak. Sebagai pendidik anak secara langsung merupakan aspek yang sangat penting. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.